Ya, untuk fisika, materinya ada 4 ya. Pertama, mekanika klasik, kedua, elektrodinamika, ketiga, termodinamika dan fisika statistik, keempat, fisika modern dan mekanika kuantum. Sebetulnya ini kalau kita blender ya, eh, ini suara saya sudah terdengar. Dah ya. Sudah. Kalau kita uraikan, sebetulnya ada 5 materi. Ada 6. Karena yang nomor 3 dan nomor 4 itu masing-masing 2. Ya kan? Berarti ada 6 materi. Nanti mekanismenya dengan Pak Rito, nomor 1 dan 3. Dengan saya nomor 2 dan 4. Saya elektrodinamika dan eh, fisika modern dan mekanika kuantum. Ya, jadi untuk hari ini kita akan mengulas materi tentang elektrodinamika. Ada elektrostatika, magnetostatika, persamaan Maxwell, persamaan kontinuitas, teorema Poynting, gelombang elektromagnetik, radiasi multipol, relativitas khusus. Ini akan kita bahas. Terus berikutnya, ya mungkin Selasa atau kapan itu ya, ini probabilitas tentang fisika modern, ada probabilitas dan persamaan Schrödinger, oscillator harmonis sederhana, momentum angular, atom hidrogen, teori gangguan, sistem banyak partikel, teori hamburan. Ini sebetulnya urutannya sampai sini itu, dari depan sampai sini adalah fisika kuantum ya, atau mekanika kuantum. Terus dari sifat dualisme sampai akhir itu fisika modern. Ya, jadi begitu. Hari ini kita akan fokus kan, saya akan jelasin ya materi ya, materi penting tentang elektrodinamika. Kalau di kita mata kuliahnya listrik magnet. Ya di kampus kita cuma ada listrik magnet ya. Kalau di kampus lain ada listrik magnet, terus ada ini teori medan elektromagnetik. Jadi ada dua kuliah, dua makul. Kalau di kita cuma satu. Ya, oke. Jadi elektrodinamika. Elektrodinamika itu intinya dari kata-katanya ya, dinamika itu gerak, gerak dari muatan nih, muatan listrik, gerak dari benda bermuatan listrik. Oke, eh, saya jelaskannya akan dari tengah sini ya, akan dari tengah, dari sini, nanti maju ya, kemudian ikutnya mundur ke sana. Ya, jadi eh, elektrodinamika itu gerak benda bermuatan listrik. Kalau gerak benda saja itu mekanika. Jadi dalam konteks ini elektrodinamika adalah kasus khusus dari mekanika. Cuma yang bergerak adalah benda bermuatan. Baik, terus begini, di elektrodinamika itu muncul besaran yang baru, besaran fisis yang baru, namanya medan. Medan itu nanti ada medan listrik, medan magnet, dan seterusnya. Jadi konsep medan baru muncul ketika orang bicara tentang elektrodinamika. Medan adalah besaran-besaran yang bergantung pada ruang, pada posisi, ya, dan waktu. Tapi waktunya bisa bergantung, bisa enggak. Yang jelas harus bergantung pada posisi. Ya, jadi kuncinya ada di situ. Terus segala hal tentang elektrodinamika
berkaitan dengan elektrodinamika dapat dijelaskan menggunakan dua hal. Yang pertama, eh, namanya persamaan-persamaan Maxwell. Ya, sistem persamaan Maxwell. Sistem persamaan Maxwell. Ya, sistem persamaan Maxwell itu menjelaskan ya, intinya eh, bagaimana, menjelaskan bagaimana medan listrik dan medan magnet itu dihasilkan. Menjelaskan bagaimana medan listrik dan medan magnet dihasilkan. Nanti akan terlihat bahwa eh, bisa dihasilkan dari arus dan muatan atau dari perubahan medan. Ya. Nah, persamaan Maxwell sendiri itu ada empat ya. Persamaan pertama namanya hukum Gauss. Hukum Gauss elektrik. Hukum Gauss untuk medan listrik. Itu bentuknya ya, rumusnya adalah integral E per dA. Jadi flux medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup S itu akan sama dengan muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup S dibagi dengan epsilon 0. Ya, ini hukum Gauss elektrik. Nanti akan saya jelaskan apanya, detailnya ya. Terus ada hukum Gauss magnetik. Ini menjelaskan bahwa eh, total flux magnetik yang menembus suatu permukaan tertutup S ya, itu akan sama dengan nol. Ya. Terus yang ketiga, hukum induksi Faraday. Eh, GGL induksi pada suatu rangkaian tertutup ya. Jadi GGL pada suatu rangkaian tertutup, ini simbolnya, itu sama dengan negatif dari laju perubahan medan magnetik. Sorry, di sini GGL pada suatu rangkaian tertutup sebanding dengan laju perubahan flux magnetik. Seperti ini. Ya, terus empat, itu ada hukum, ya di sini, sorry, ini turunan total ya. Ada hukum Ampere Maxwell. Di sini integral BdL untuk suatu siklus tertutup ya. Kalau tertutup itu sama dengan eh, jumlah arus ya sebanding dengan arus yang menembus permukaan yang dibatasi oleh siklus tertutup tadi. Nah, ini hukum Ampere, terus Maxwell menambahi. Jadi di sini ada flux eh,
magnetic. Flux elektrik, sorry, flux elektrik. Nah, ini adalah persamaan Maxwell. Hukum pertama atau hukum Gauss itu menjelaskan bagaimana medan listrik dapat dihasilkan oleh muatan. Oke. Hukum kedua Gauss, magnetik ya, itu menjelaskan bagaimana sifat dari medan magnet. Ya. Bahwa sifat medan magnet itu selalu rotasional. Atau di sini yang hukum kedua itu akan ekivalen dengan ketiadaan ketiadaan monopol magnet. Jadi magnet dengan kutub utara saja itu tidak ada. Pasti pasangan utara-selatan. Nanti detailnya akan saya jelaskan. Ya, nomor tiga itu hukum induksi Faraday. Ya, ini bagaimana menjelaskan ya, menjelaskan bagaimana menjelaskan bahwa medan listrik itu juga bisa kita peroleh dari perubahan medan magnet. Medan listrik sebelah kiri bisa kita peroleh dari perubahan medan magnet di sebelah kanan. Lalu ada hukum Ampere Maxwell. Jadi ini menjelaskan bahwa medan magnet dapat diperoleh dari arus ya, adanya arus atau adanya perubahan medan listrik. Nah ini secara filosofis persamaan Maxwell itu menjelaskan bagaimana medan E dan B itu dihasilkan. Tuh, itu yang pertama. Tadi segala hal berkaitan dengan Eldin dapat dijelaskan menggunakan dua hal. Pertama itu sistem persamaan Maxwell. Yang kedua apa? Yang kedua adalah hukum gaya Lorentz. Hukum gaya Lorentz itu intinya apa? Eh, Dia menjelaskan bagaimana medan E dan B memengaruhi ya, memengaruhi muatan ya dan arus tentu saja. Tapi arus itu kan muatan juga, cuma dia bergerak. Jadi hukum gaya Lorentz kalau sudah ada medan terus ngapain nih? Kan persamaan Maxwell menghasilkan medan. Hukum gaya Lorentz kalau sudah ada medan terus efeknya apa? Ya kan? Kalau nggak ada efeknya ngapain kita bahas? Nah, efeknya ini dijelaskan oleh si Lorentz. Apa itu? Bahwa eh, medan listrik dan magnet itu akan menghasilkan gaya pada muatan. Contohnya seperti ini. F, ini gaya Lorentz, sama dengan Q dikalikan E, ditambah dengan Q muatan V cross B. Jadi suku pertama menjelaskan bahwa eh, muatan ketika muatan diam, dia dipengaruhi oleh medan listrik. Kalau muatannya bergerak di sisi kanan ya, di suku kanan, di suku kedua, itu muatannya bergerak dengan kecepatan V, dia bisa dipengaruhi oleh medan magnet. Ya, atau di sini nanti E, V cross B. Ya, cuma ini saja inti dari elektrodinamika. Ini segala hal berkaitan dengan Eldin dapat dijelaskan dengan menggunakan dua hal. Jadi semua fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari, yang kaitannya itu dengan apa, listrikan dan kemagnetan, itu dapat dijelaskan oleh dua hal ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Halo, Niko, Langgeng, Alifah, Triana, paham sejauh ini?
Paham, Mbak. Halo? Paham, Paham. Bapak. Pak. Ya, oke. Nah, terus eh, kita jelasin elektrostatika. Ini poin keberapa? Ini ke nol ya. Poin pertama, elektrostatika. Elektrostatika itu elektro dari kata elektro dan statika. Elektro itu listrik, statika itu diem atau listrik statis nama lainnya. Berarti di sini artinya apa? Muatannya diam, terus medan listriknya E-nya bukan fungsi dari waktu. Jadi muatannya diam, terus medannya konstan terhadap waktu, tidak berubah terhadap waktu. E konstan terhadap waktu. Nah, itu namanya elektrostatika. Nanti magnetostatika bukan muatannya yang diem, tapi magnetnya diem. Magnetnya dia, E-nya konstan terhadap, B-nya konstan terhadap waktu. Jadi dari persamaan Maxwell ini, yang nanti berlaku adalah eh, persamaan yang pertama. Oke, persamaan yang pertama. Pertama dan ketiga. Oke, ya, persamaan satu dan tiga Maxwell itu jadi berubah seperti ini. Kalau satu dia tetap, oke. Kalau satu dia tetap. Ini hukum Gauss dia tetap. Terus hukum Faraday berubah menjadi seperti ini. Oke, poin pertama itu ya terus tentu saja eh, suku pertama hukum gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz. Berlaku juga gaya sama dengan muatan dikalikan E. Ya, ini. Ya, penjelasannya poin pertama itu integral E BA ya S itu sama dengan Q enclosed. Ini artinya apa? Sisi kiri itu flux ya, flux total flux ya, sorry, total flux listrik elektrik ya, flux elektrik yang menembus sebuah permukaan tertutup S itu sebanding dengan total muatan yang dilingkupi. Total muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut.
Bahasanya begitu. Jadi contohnya misal saya punya muatan positif ya. Anda tahu medannya keluar ya dari fisika dasar. Ya. Terus kalau saya punya dua flow, dua apa? Permukaan tertutup. Ini permukaannya. Ini kita bayangkan tiga dimensi ya. Bayangkan tiga dimensi. Ini saya sebut sebagai S1. Permukaan pertama, surface pertama. Kemudian ada satu lagi di sini. Ini S2. Permukaan kedua. Nah, di kasus yang kiri, untuk S1 ya. Untuk S1, di dalamnya ada muatannya. Ya kan? Ada muatannya. Ki. Maka fluxnya itu tidak nol. Tidak sama dengan nol. Di A ya di sini, permukaan. Dia tidak sama dengan nol. Kenapa? Fluxnya positif semua. Ya kan? Flux itu kan E do dA. Sebagai vektor, E itu arahnya keluar ya. Radial, berarti dia positif. A-nya, A-nya dia positif. Karena vektor A itu adalah normal. Arahnya ditentukan oleh vektor normal ke sana. Tahu ya? Ini dA, vektor. Dia keluar arahnya. Jadi untuk muatan positif, fluxnya lebih besar daripada nol di sini. Ini saya tulis lebih besar daripada nol. Ya intinya dia tidak sama dengan nol ya. Kalau lebih besar daripada nol kan lebih tidak ada ininya. Kalau lebih besar daripada nol itu tidak sama dengan nol. Jadi ketika ada muatan di dalamnya, total fluxnya itu tidak nol. Nah untuk kasus kita, karena muatannya positif, fluxnya positif. Kalau muatannya negatif, nanti kan medannya keluar masuk ya, menuju ke pusat. Berarti dot produk antara A dan E negatif nilainya. Sehingga fluxnya negatif, tapi tidak nol. Nah untuk S2, ini fluxnya nol, total fluxnya. Kenapa? Karena misal di sini, ini perpanjangannya ya. Di sini kan masuk, nanti keluar lagi. Di sini masuk, nanti ada yang keluar. Setiap yang masuk ada yang keluar nanti. Jadi yang masuk dikurangi yang keluar dia habis. Saling cancel kan, flux kan gitu. Jadi jumlah yang masuk dan jumlah yang keluar sama medannya. Sehingga fluxnya nol. Ya, ini fluxnya nol. Nah ternyata nanti hukum Gauss ya. Itu integral ds kalau kita rangkum ya. Ya kan? Kalau kita rangkum dua kondisi ini untuk S1 dan S2. Ini nanti sebanding dengan muatan. Muatan yang dilingkupi. Kalau muatannya nol berarti nol. Kalau muatannya kecil berarti kecil. Kalau muatannya besar, besar. Kalau muatannya positif berarti fluxnya positif. Kalau muatannya negatif, fluxnya negatif. Nah ini dikalikan dengan suatu konstanta yang menggambarkan eh, ini permitivitas namanya. Permitivitas listrik. Yang kita ngomongin ada di ruang vakum.
Nanti di bahan akan beda lagi. Permitivitas itu permit ya, izin ya. Bagaimana mengukur keleluasaan ya? Keleluasaan medan listrik itu menembus medium. Itu namanya permitivitas. Kalau izinnya besar, nembusnya kan mudah ya. Izinnya bagus. Kalau izinnya kecil, diizinkan kecil saja ya menembusnya sulit. Nah, itu. Oke, itu untuk hukum Gauss ya. Nah, terus kita tinjau kasus-kasus ya. Kasus-kasus yang paling sederhana. Satu-satu itu muatan titik. Muatan titik positif katakanlah. Eh, ya sama kayak tadi. Ya, kalian tahu lah ya. Ya, terus hukumnya kan tadi ini integral E per ds dA ya. Nah, kita pilih permukaan di sini. Yang kita butuhkan itu adalah dot produknya. Oke? Yang kita butuhkan adalah dot produknya. Nah, di sini kalau kita cermati, eh, di sini E-nya ke sana arahnya. Oke? Tapi permukaannya N-nya itu ke sana. N-nya ke sana. Ini ada sudutnya. Oke? Dot produk berarti nanti eh, supaya dot produk itu kan either yang kuning kita geser sehingga sejajar dengan yang biru atau yang biru kita geser menjadi sejajar dengan yang kuning. Maka kasus ini itu akan ekuivalen dengan ya perhitungan fluxnya itu akan ekuivalen dengan ketika permukaan A-nya itu bentuknya bola, permukaan bola akan ekuivalen. Kenapa? Karena yang kita hitung dot produknya akan ekuivalen ketika ini permukaan bentuknya bola. Karena dot produk itu mencari proyeksi yang sejajar, ya kan? Sehingga hukumnya nanti ini bentuknya seperti ini, Q enclosed dibagi epsilon 0. Ini permukaan bola. Yang mana di permukaan bola ini, di sepanjang permukaan bola itu E-nya konstan. Sehingga dari sini bisa kita tulis E-nya konstan, kita integralkan dA. Ini sudah saya dotkan ya, sudah saya dot produkkan. Ya mungkin begini. Jadi yang kiri ini menggambarkan persamaan yang atas ini, yang kanan ini menggambarkan persamaan ini. Sudah nggak ada dotnya. Terus berikutnya, karena di sepanjang apa permukaan atau seluas ya, bukan sepanjang, seluas permukaan bola itu nilai E-nya konstan, maka bisa kita keluarkan E-nya. E-nya konstan ya. Ya, ini menjadi Q enclosed dibagi epsilon. Nah, terus total dari permukaan bola itu adalah 4 PR. Oke, jadi di sini E,
4pi R kuadrat sama dengan Q, ya Q enclose-nya Q ya, epsilon 0. Di sini ketemu E sama dengan Q 4pi epsilon 0 R kuadrat. Ini untuk muatan titik. Ini disebut sebagai hukum Coulomb ya. Disebut sebagai hukum Coulomb. Ya, ini yang hukum Coulomb. Karena konstantanya konstanta Coulomb. Ya, jadi dari hukum Gauss kita bisa ketemu hukum Coulomb. Oke. Kemudian untuk sorry, dari hukum Faraday ya, hukum apa? Gaya Lorentz. Ini F-nya sama dengan Q ya. Q dikalikan E yang suku keduanya 0. Oke. Yang suku keduanya 0. Kenapa? Karena kita ngomongin elektrostatik. Elektrostatik itu muatannya diam, berarti V-nya 0. Ya ini kalau kita pengen ngomongin vektor, maka arahnya radial di sini. Oke. Arahnya radial. Sehingga dari hukum gaya Lorentz, ini kita ketemu E-nya kita gantikan ya, menjadi K, Q kecil, Q besar, R kuadrat, R topi. Ini gaya, ini hukum Coulomb juga. Ya itu. Jadi dari hukum Gauss kita bisa peroleh hukum Coulomb untuk muatan titik. Nah, untuk muatan kontinu, untuk distribusi muatan kontinu, sorry untuk distribusi muatan ya. Distribusi muatan itu kan banyak muatan, dia bisa diskrit, bisa kontinu. Yang pertama diskrit, berarti nanti ada muatan sumber di misalnya, terus di muatan uji ya di sebelah-sebelahnya itu ada muatan ini Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 dan seterusnya sampai Qn. Maka F ya, F yang dialami oleh Q itu sama dengan Q dikalikan E total. E yang dialami oleh Q. Nah, Q K ya di sini. Terus ada E yang dihasilkan oleh muatan pertama. Berarti kan ini jaraknya berapa ya kan? Q 1 dibagi R1 kuadrat. Ini misal jaraknya R1. Ini misalnya R2. Ini R4. Ini R3. Ini Rn. Nah, ini seperti ini. Terus K Q2 R2 kuadrat R2 topi. Dan seterusnya sampai K IN Rn kuadrat R N topi. Di sini Q dikalikan sigma dari I1 sampai N ya. Ada N banyaknya. Terus di sini K II R I kuadrat R I topi. Ya,
Ini adalah gaya yang dialami oleh muatan Q besar akibat distribusi muatan diskrit. Nah, kalau kontinu, untuk muatan kontinu, kita bisa menggunakan integral. Bentar. Ya, ini untuk distribusi muatan diskrit. Hari ini saya akan menjabarkan kasus-kasusnya saja untuk soal-soalnya pertemuan berikutnya setelah materinya selesai. Nah, jenis yang lain itu kontinu. Distribusi muatan kontinu. Misalnya bentuknya ini kan kontinu. Idenya adalah kita anggap ya, muatan kontinu itu tersusun dari muatan diskrit yang banyaknya tak berhingga. Banyak sekali. Nah, di sini kita suplik. Ini misalnya totalnya Q ya, totalnya. Ini kita cuplek di Q. Di Q itu, yang namanya dq itu diferensial. Diferensial itu menyatakan besarnya kuantitas yang infinitesimal. Oke? Besarnya kuantitas yang infinitesimal. Ya. Misalnya di sini ada titik P, maka kita hitung jaraknya ini berapa. Ini R misalnya. Nah, keuntungan kenapa kita anggap dq di sini, kita tinjau dq. Dq itu muatan yang kecil sekali, infinitesimal. Sehingga bisa kita anggap titik. Ya kan? Ya, dq bisa kita anggap titik. Dapat dianggap muatan titik. Dapat dianggap sebagai muatan titik. Nah, medan listrik di titik E, ya kan? Karena kita bisa menganggap dq sebagai muatan titik, maka medan listrik di titik P itu kita simbolkan sebagai DE. Kenapa? Karena yang namanya E itu sebanding dengan muatannya. Kalau muatannya diferensial ya ini diferensial. Muatannya kecil, E-nya kecil juga. Ini sama dengan K dikalikan muatan titik tadi. Jadi dengan dq dapat dianggap sebagai muatan titik, keuntungannya adalah kita bisa menggunakan rumus distribusi muatan titik untuk menghitung dq ini, E akibat dq. Ya, R kuadrat di sini R topik. Sehingga untuk mencari keseluruhannya, di titik P kita integralkan. Integral adalah jumlahan kontinu. Integral adalah jumlahan kontinu. Kalau sigma ini jumlahan diskrit. Jadi bedanya di sini. Ya tentu saja kalau F-nya ya, F Q misalnya di sini ada muatan Q, berarti ya Q dikalikan integral K, dq, R kuadrat, R topik. Ya, analog dengan yang di atas ini. Oke, ya. Itu untuk hukum Coulomb. Ya. Ketika Anda di kuliah, yang Anda pelajari adalah hukum Coulomb dulu, gaya Coulomb ya.
Gaya Coulomb dulu, kemudian ada medan listrik, kemudian hukum Gauss. Ya. Kalau di sini saya berawal dari hukum Gauss, dari sesuatu yang general dulu. Ya, oke. Kemudian eh, dari hukum Faraday yang kedua ini belum ya. Dari hukum Faraday, dari hukum Faraday itu apa tadi? Integral E dl ya, C. Nah ini maksudnya apa? Jadi ada loop namanya C, kemudian di sini ada E misalnya. Nah, dl itu adalah elemen panjang di sini, elemen panjang di loop ini. Ini saya sebut sebagai dl. Arahnya ke sana misalnya. Kita gunakan kaidah tangan kanan, maka di sini E dot dl, E dot dl itu sama dengan proyeksinya ke sini. Oke, ini sama dengan nol ya. Ini kalau sisi kanannya saya kalikan dengan muatan, ini tetap nol. Terus muatannya bisa masuk jadi I dikalikan E dot dl sama dengan nol. Nah ini dari definisi F, ya dari hukum Lorentz tadi, berarti integral F Q, gaya yang dialami oleh Q, ini sama dengan nol. Artinya apa? F dikalikan dl, dl itu kan perpindahan. Ini artinya usaha, usaha yang dilakukan FQ, gaya Coulomb ya, untuk memindahkan Q sepanjang lintasan tertutup bernilai nol. Jadi usaha membawa membawa Q di sini mengelilingi permukaan mengelilingi lintasan tertutup ini dari sini balik ke sini lagi itu sama dengan nol usahanya. Artinya apa? Eh, artinya besarnya usaha itu bergantung pada kondisi awal dan akhir saja. Kalau kondisi awal dan akhir itu sama, usahanya nol. Ini menandakan bahwa FQ itu gaya konservatif. Oke? Gaya konservatif. Ya tentu saja dengan E juga. E-nya konservatif ya. E Medan konservatif. Nah karena, sorry, tadi kan sama dengan nol, maka dari teori Stokes, apa itu? Integral terhadap lintasan sama dengan integral terhadap luas. Tapi yang kita integralkan adalah curlnya. Ya, yang kita integralkan curlnya.
Ini teorema Stokes namanya. Sehingga dari sini kita peroleh sisi kiri bisa kita ganti dengan integral surface, tidak tertutup ya surface-nya. BA ini sama dengan 0. Konsekuensinya apa? Eh, DA itu luasan. Kalau luasan sama dengan 0, nggak mungkin ya. Luasan tertutup itu nggak mungkin 0 volumenya. Apa luasnya. Sehingga integralnya yang mungkin 0. Ini. Ini akan sama dengan 0. Jadi dari hukum Faraday, curl dari E itu sama dengan 0 untuk elektrostatik. Untuk elektrodinamika nanti akan sama dengan turunan B terhadap T. Ya. Gimana, Langgeng? Ada pertanyaan? Tidak Hah? ada. Tidak ada. Paham nggak? Paham. Ya, oke. Nah, dari sini, eh, dari analisis vektor, kalau kalau curl dari suatu medan itu 0, medan vektor, maka medan vektor tadi akan sama dengan eh, gradien dari sesuatu. Ya, gradien dari V, dari F, V. Kita anggap minusnya. Jadi, dengan V merupakan potensial, potensial skalar, skalar listrik. Oke. Jadi adanya potensial skalar itu dari ini, di elektrostatik, curl dari E itu 0, dari hukum Faraday. Sehingga kalau di sini kita punya E per dl, C itu sama dengan 0, maka bisa andaikan kita punya ini ya, ini nggak tertutup. Kalau tertutup kan 0. Kalau nggak tertutup bagaimana? Ini misalnya dari titik A ke titik B. Nah, terus E-nya kita masukkan sama dengan eh, gradien dari V. Kita DL kan. Ini hasilnya apa? Ya, digunakan DL itu bisa kita pakai kartesian ya. DXI plus DYJ plus DZK. Terus ini kartesian juga. Ya, ini kita masukkan ke yang atas ini ya. Ini menjadi dot product ya. Dot product berarti kan dikalikan dx plus ya dv y dy plus dvz dz. Ya ada minusnya di sini. Oke, hasilnya minus AB PGL
Ya ini sorry, ini kan saya awalnya ngerjakan yang ini, E atau DL. Ini minus, ya bentuk semacam ini yang ada di kurung ini, itu adalah turunan parsial ya. Karena V itu fungsi dari X, Y, Z, sehingga perubahan V ini sama dengan integral, sorry, integral perubahan V untuk nilai A dan B. Sehingga di sini, tahu ya maksud saya, eh, V di sini kan bergantung pada X, Y, Z. Maka perubahan V itu perubahan X sebanding dengan perubahan X ditambah perubahan Y ditambah perubahan Z. Nah ini adalah turunan parsial, ini turunan parsial, ini turunan parsial. Ya, tambahnya di sini. Sehingga yang ada di kurung di atas, ya, ini, ini sama dengan di V saja. Artinya apa? Ini hasilnya kan V minus V B plus VA. Sehingga PB min VA itu sama dengan minus integral E df. Kuantitas ini disebut beda potensial. Kalau di listrik dinamik namanya tegangan ya. Beda potensial antara titik A dan B. Titik B dan A. Rumusnya minus integral E dl. Kalau kita ubah menjadi integral tertutup, maka dari A menuju A. Ya jelas nol ya. VA min VA kan nol. VA min VA nol. Oke, itu. Jadi ini elektrostatik. Cuma begini saja. Ada medan, ada potensial skalar, ada beda potensial, ada hukum Gauss, hukum Coulomb ya. Ya, oke. Lanjut ke magnetostatika. Magnetostatika. Ya, magnetostatika itu apa? Jadi B-nya medan magnet ya, itu tidak bergantung pada waktu. Itu statiknya. Terus magnetnya diam. Magnet diam. Atau ini ekuivalen dengan eh, arus ya. Arus I-nya itu tunak. Tunak itu stasioner. Konstan di mana-mana. Ya, tentu saja ini akan ada konsekuensi juga bahwa E-nya tidak tergantung pada waktu juga. Sama halnya di sini. Di sini kita gunakan hukum Faraday ya, tapi turunan antara B dengan waktu kita hilangkan. Nah, di sini. E dan B bukan sebagai fungsi waktu, tidak bergantung pada waktu.
Ya, poin pertama adalah hukum, hukum, hmm, hukum Gauss magnetik ya, Gauss magnetik. Apa itu? Integral D, dA, ini sama dengan nol. Jadi untuk medan magnet, flux totalnya sama dengan nol. Nah, ini akan ekivalen dengan ketiadaan monopol magnet, monopol magnetik. Apa itu? Jadi yang namanya magnet itu selalu dwi kutub ya, dipol, utara ke selatan. Kalau Anda punya magnet, utara selatan Anda potong di tengah-tengah. Bukan utara dan selatan saja nanti hasilnya, tapi utara selatan lagi. Itu pun dipotong terus, nggak ada yang namanya utara saja dan selatan saja. Eh, maka di sini eh, maknanya kalau saya punya magnet di sini utara, di sini selatan, ini kan medan magnetnya arahnya ke sana ya. Kan gitu kan. Ya. Nah, di sini kalau kita bikin suatu apa permukaan tertutup gitu, katakanlah begini, maka fluxnya itu nol di sini. Ini selalu nol. Kenapa? Karena di sini ya, misalnya ya, kita tinjau yang titik ini. Eh, di sini kan masuk. Yang masuk ini nanti dia akan keluar ke sana, ya kan? Pasti keluar. Ini keluar, nembus ya, nembus keluar, nanti dia masuk di sini. Ini keluar, dan seterusnya. Jadi jumlah yang masuk dan yang keluar itu sama. Jadi garis gaya yang keluar, pasti suatu saat dia akan masuk. Jelas ya? Halo? Ini kan keluar, dia suatu saat akan masuk di sini. Jadi fluxnya nol. Terus kalau di sini, permukaannya ada di sini, dia nol juga fluxnya. Kenapa? Karena eh, di sini kan ada ini, ada medan magnet yang sana arahnya. Nanti dia nembus ke sana, nembus ke sana. Ya kan? Nah, medan magnet ini masuk terus di sini keluar nol. Ini masuk di sini keluar nol, masuk di sini keluar. Jadi di sini eh, BDA sama dengan nol juga. Ini dikombinasikan menjadi yang ini. Untuk semua kasus BDA sama dengan nol. Yang namanya medan magnet itu nol. Menembus suatu permukaan tertutup ya. Ini tidak ada monopol magnetik. Kenapa? Karena kalau ada monopol magnetik utara saja ya, maka kutub utara itu akan sama dengan muatan positif kan sifatnya. Dia menyebarkan medan, menjauh medannya. Nah, di sini ya fluxnya tidak nol. Kalau ada muatan, ada monopol
magnetik. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum ketemu ya, belum ketemu. Secara teoritik tidak akan ada monopol magnetik. Ini karena konsekuensi dari bentuk topologis dari ruangan ya, dari ruang waktu kita. Ya, itu. Jadi itu hukum Gauss magnetik. Nah, di sini konsekuensinya apa? Dari teorema divergensi, divergensi. Ini apa itu teorema divergensi? Integral B dA, integral permukaan itu sama dengan integral volume. Integral volume. Tapi yang diintegralin divergensi dari medannya. Ini teorema divergensi. Karena ini sama dengan nol, konsekuensinya sama kayak tadi. Yang namanya volume tidak mungkin nol ya. Volume yang ada batasnya S itu tidak mungkin nol. Kenapa S-nya tidak nol? Maka ini sama dengan nol. Divergensi dari B sama dengan nol. Konsekuensinya apa? Dari analisis vektor, kalau ada sesuatu divergensinya nol, maka sesuatu itu sama dengan curl. B sama dengan curl dari sesuatu yang namanya A. Ya. A-nya sama dengan vektor potensial magnetik. Vektor potensial magnetik. Gitu ya. Ya. Oke, selanjutnya di magnetostatik selain hukum Gauss itu ada hukum Ampere. Hukum Ampere itu BDL C sama dengan mu 0 I. Jadi kalau ada arus I, medan magnetik di titik ini B, titik P di sekitar arus ini, itu caranya adalah kita bikin loop, terus B-nya akan ke sana. Nah, besarnya medan magnet yang dihasilkan itu sebanding dengan banyaknya arus ya atau besarnya arus yang menembus permukaan permukaan ya yang dibatasi oleh kurva C. Di sini kurva C. Besarnya medan magnet di sepanjang C akan sebanding dengan besarnya besarnya arus yang menembus permukaan yang dibatasi oleh C. Jadi di sini ada permukaannya. Nah, besarnya arus yang menembus itu akan menentukan banyaknya medan listrik, medan magnetik di sepanjang C. Ya, itu hukum Ampere namanya. Ya, apa?
Kalau bentuk muatan paling sederhana itu muatan titik, kalau bentuk arus paling sederhana itu arus lurus ya, arus pada penghantar lurus. Ini kan arus pada penghantar lurus. Kasus sederhana untuk arus itu lurus ya. Kalau untuk yang muatan itu muatan titik. Yang untuk penghantar lurus, eh, satu misalnya arusnya lurus, terus di sini ada loopnya ya. Maka ini akan ekivalen dengan ketika loopnya itu bentuknya lingkaran, sama kayak yang tadi. Akan ekivalen. Artinya apa? Integral V atau dl sama dengan mu 0 i c. Ini menggambarkan yang ini. Ini akan sama ekivalen dengan yang di bawah ini. Ini sama dengan integral V dl mu 0 i c. Nah, karena di sepanjang lingkaran ini dia besar B-nya konstan, maka ini akan bisa kita keluarkan. B integral C dl. Ya, mu 0. Hasilnya adalah B dikalikan 2pi R ya, R-nya jaraknya, sama dengan mu 0 I. Ya, di sini B-nya sama dengan mu 0 I per 2pi R. Ini hukum ampere untuk kawat lurus ya. Anda tahu semua, di fisika dasar sudah sering ya. Ini kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor, besarnya adalah arahnya ke sana. Dia sirkuler. Ya. Kalau di koordinat silinder, dia searah dengan V. V-nya angular ya, sudut angular, koordinat angular. Ya, itu untuk kasus satu. Nah, untuk kasus yang umum, kasus umum, misalnya dia ke sana, ini ada tak lurus ya, artinya. Sesuatu yang tidak lurus bisa kita asumsikan terus-terusan dari sesuatu yang lurus. Tapi kecil-kecil ya. Ini panjangnya DL, arusnya I di sini. Terus di sini jaraknya itu R, misalnya, dV. Maka di sini akan ada B, dB ya. dB dihasilkan oleh I yang sepanjang DL ini. Ini bentuknya seperti ini. dB vektor sama dengan mu 0 per 4 pi. Tapi di sini kok 2 pi? Ya karena kita integralnya 2 pi tadi. Nah, terus di sini ada I, lalu ada DL, DL cross R, R-nya ke sana berarti. DL cross R. Eh, eh, D, ya, DL cross R. Terus dibagi dengan R kuadrat di sini. Jadi bedanya dengan yang di atas ini, ya. Di sini seper R kuadrat, di sini seper R. Di sini 4 pi, di sini 2 pi. Itu konsekuensi perhitungan saja. Nah, ini disebut sebagai hukum Biot-Savart. Jadi, hukum Biot-Savart itu adalah kasus khusus untuk hukum Ampere. Ya. Sama kayak kasus khusus atau konsekuensi. Sama kayak hukum Coulomb merupakan konsekuensi dari hukum Gauss yang tadi sudah saya sampaikan. Ini kan kayaknya saya kebalik. Bentar, saya cek dulu.
Hmm. Ya, betul. Ya, oke. Jadi ini hukum filsafat. Jadi di magnetostatik ada hukum Ampere ya, dan hukum filsafat. Tentu saja untuk distribusi kontinu ya, untuk yang kontinu. Ini kan berlaku untuk kawat penghantar yang panjangnya cuma dl saja. Ya, panjangnya cuma dl saja. Ya, berarti kita integralkan. P di titik P, vektornya, integral mu 0 I, 4 pi R kuadrat, dl, cross, R topik. Ya, ini hukum filsafat. Yang biasa Anda kenal. Oke, saya rasa itu ya, mungkin untuk hari ini. Ini saya di rumah, jadi harus bantu istri juga ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini nanti ya kita sejam-sejam aja pelatihannya nanti, tapi intensif ya. Ini nanti akan saya bagikan di grup coret-coretannya, kemudian videonya akan saya ini ya upload di YouTube ya. Nanti bisa Anda lihat lagi. Halo, gimana Alifa, Nurona? G, Pak. Ya, Langgeng, Niko. Oke, paling tidak kita sudah sampai ya persamaan Maxwell ke depan. Nanti yang ke belakang sampai relativitas akan kita lanjutkan berikutnya. Baik, itu saja untuk hari ini. Besok dengan Pak Ridho ya. Terus besoknya dengan saya. Ini di mana kalian? Nurona. Lagi Di kumpul-kumpul. di Rumil, Bapak. Oh ya, oke. Ini acara apa? Kosmik. Kosmik, Bapak. Iya. Acara apa? Oh, saya nggak diajak, saya kan pendampingmu ya. Ini ini Bapak masih rapat terkait studi banding. Mau kemana studi bandingnya? Mau Biasanya kan sama, di UNES ya. iya Pak, sama psikologi. Oke, ya, ya sudah. Itu saja. Ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.